Shalom saudaraku semuanya yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Saya percaya penguatan Tuhan, kasih setia Tuhan menyertai kita semua dimanapun kita berada. Saya percaya kasih Tuhan, Roh Kudus tidak akan terbatas oleh ruang dan waktu. Amin. Mari kita sama-sama satukan hati, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat cinta kasih-Mu buat setiap kami Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, bukan karena kekuatan kami, namun karena semua kasih-Mu buat setiap kami. Kami percaya Tuhan, Kau menyertai setiap kami dimanapun kami berada. Kami bisa melewati hari-hari kami, karena kami punya Engkau Tuhan, yang akan menjagai kami, yang akan melindungi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa kalau saat ini kami persiapkan hati kami untuk bersama-sama memuji menyembah Engkau. Melawat hati kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan sama-sama mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan sorak kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.
Apapun yang terjadi, kami mau terus bersyukur Tuhan. Karena kami percaya Kau Tuhan, Kau yang selalu menyertai setiap hidup kami. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Yes, amin. Engkau yang akan selalu memberikan kami kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. sebagai tanda terima kasih kami Tuhan atas segala kasih-Mu, atas segala kemurahan-Mu, atas segala anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau kami saat ini mau lebih lagi memuji-muji Engkau. Bagi saudara yang mau lebih lagi untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menggantikan hidup kita.
Kita yang bersalah, Tuhan sudah tebus. Tuhan yang tidak bersalah, Tuhan yang menjadikan kita jadi layak di hadapannya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita akan menyaksikan VOP. Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan.
Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan sama-sama menyiapkan hati kita akan menerima firman Tuhan. Ajaib sungguh anugerah-Mu, melayakkanku, pulihkan hidupku. Nyata besar kuasa-Mu, layakkan ku menyembah-Mu. Ajaib
hidupku berkatamu, untuk kemuliaan, untuk kemuliaan, barala 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 shikarala barala 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 barala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau supaya setiap saya dan saudara jangan terlena dengan keadaan, dengan situasi saat ini. Kalau saat ini Tuhan izinkan atau Tuhan buat kita untuk lebih banyak beraktivitas di rumah, bahkan ibadah melalui rumah, bekerja dari rumah, sekolah dari rumah. Tapi jangan sampai engkau terlena. Tuhan mau supaya lewat situasi ini engkau sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Engkau sungguh-sungguh memperbaiki kehidupan rohanimu di hadapan Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita. Tapi firman Allah berkata kedatangannya sudah sangat dekat dan di ambang pintu. Dan tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan saat kita tidak menduganya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara jangan terlena, tetaplah berjaga-jaga, tetaplah sungguh-sungguh intim dengan Tuhan. Mari saudara kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang akan kami dengar. Terima kasih untuk pesan yang Kau sampaikan bagi kami. Agar kami terus berjaga-jaga, terus meningkatkan mutu kualitas kehidupan rohani kami. Kami siap diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Yang siap katakan amin. Baik, salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya berharap beberapa minggu ini sekalipun kita tidak sempat berjumpa secara tatap muka, tetapi saya terus berdoa setiap hari untuk saudara tetap dalam keadaan sehat dan baik semuanya. Dan Tuhan tadi ingatkan supaya tidak lengah. Ya, jangan sampai situasi ini membuat iman kita menjadi lemah. Tapi Tuhan sedang buat seluruh dunia untuk menjerit berseru kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan. Jadi saya dan saudara juga harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Oke, baik. Tema kita untuk minggu ini adalah menghormati itu orang tua. Saya ulangi, menghormati orang tua. Kita akan membaca di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kitab Keluaran pasal 21 ayat 15 sampai 17 berkata demikian. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat firman Tuhan ini saya lihat begitu serius. Ya, ada beberapa hukuman bagi seseorang yang melanggar. Ya, dikatakan di sini yang pertama adalah orang yang memukul ayah dan ibunya hukumannya mati.
Orang yang menculik seseorang baik sudah menjual atau belum hukumannya juga mati. Orang yang mengutuki ayah dan ibunya hukumannya juga mati. Ternyata ini serius. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita akan perhatikan bersama-sama apa yang Tuhan mau dari kita melalui ayat ini, yaitu supaya kita menghormati orang tua kita. Nah, di dunia ini mungkin saja ada orang yang tidak dikaruniai anak. Tetapi setiap orang pasti memiliki orang tua. Ada orang yang tidak punya anak, tetapi setiap orang pasti punya orang tua. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud orang tua adalah ayah dan ibu kandung. Atau orang yang dianggap tua dan dihormati. Nah, mungkin orang tua kita tidak sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Tetapi hal itu tidak boleh menjadikan alasan bagi kita untuk tidak menghormati orang tua. Sebab menghormati orang tua adalah kewajiban dan hak setiap orang sebagai anak. Jadi saudara, sekalipun orang tua punya kekurangan, kelemahan, bukan berarti itu menjadi alasan bagi kita ya untuk tidak menghormati orang tua. Karena menghormati orang tua adalah kewajiban dan hak kita sebagai anak-anak. Nah, Alkitab memberikan perintah yang penting kepada kita, yaitu agar setiap anak taat dan menghormati orang tua, supaya genap janji Tuhan yang berkata, supaya kita berbahagia dan panjang umur di bumi. Jadi kalau saudara kita sebagai anak-anak mau memiliki hidup yang panjang umur dan bahagia di bumi, maka saudara harus menghormati orang tua. Yang mau katakan amin. Jadi kalau kita mau bahagia, kalau kita mau panjang umur, maka kita harus menghormati orang tua menurut firman Tuhan ini. Nah, setiap anak bertumbuh dan akan menjadi orang tua juga di kemudian hari. Jika anak-anak sekarang menghormati orang tuanya, maka nanti ketika menjadi orang tua tentu akan dihormati juga oleh anak-anaknya. Karena apa yang ditabur itu yang akan dituai. Karena itu anak-anak, hormatilah orang tuamu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana seorang anak menghormati orang tuanya? Bagaimana seorang anak ini bisa menghormati orang tuanya? Yaitu yang pertama, apabila tidak menyakiti orang tuanya. Anak-anak dikatakan menghormati orang tuanya apabila ia tidak menyakiti orang tuanya. Keluaran 21 ayat 15 tadi berkata, siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Anak yang berani memukul orang tuanya berarti ia telah menyakiti orang tuanya. Dan menurut ayat ini hukumannya mengerikan, saudara, mati. Jadi meskipun orang tua kita memiliki keterbatasan, kelemahan, bahkan mungkin banyak kekurangannya. Ya, baik dalam bersikap, dalam bertindak dan lain sebagainya. Namun firman Tuhan dengan jelas memerintahkan, mengajarkan kepada setiap kita untuk tidak menyakiti orang tua. Baik secara fisik maupun hatinya. Jadi kita nggak boleh menyakiti orang tua baik secara fisik maupun hatinya. Karena kita bisa menyakiti orang tua baik secara fisik maupun hatinya. Oleh karena itu anak-anak perhatikan. Ya, supaya engkau bahagia dan panjang umurmu di bumi, jangan sakiti orang tua. Nah, oleh karena itu, anak yang menyakiti orang tuanya disebut bebal atau bodoh. Amsal 17 ayat 25 berkata,
Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Jadi supaya engkau tidak bodoh dan disebut bebal, ya jangan sakiti hati orang tuamu. Sedangkan anak yang bijak itu mendatangkan sukacita bagi orang tuanya. Amsal 10 ayat 1. Berkata Amsal Salomo, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Saya berdoa setiap kita sebagai anak akan menjadi anak-anak yang tidak menyakiti orang tuanya. Baik secara fisik maupun hatinya. Oleh karena itu jangan sekali-sekali memukul atau menyakiti orang tua secara fisik maupun menyakiti hati orang tua. Karena itu akan beri akibat tidak baik bagi kita. Nah, ada 5 sikap yang bisa menyakiti hati orang tua yang harus dihindari oleh anak. Yang pertama yaitu membentak, kata kasar. Anak gak boleh bentak orang tua dengan kata-kata yang kasar, yang tinggi. Karena itu akan menyakiti hati orang tua. Sejengkel apapun, mungkin setidak setuju apapun, mungkin kalian marah seperti apapun, jangan bentak orang tuamu. Itu akan menyakiti hati orang tuamu. Yang kedua, sikap yang kedua adalah bersikap dingin atau cuek. Masa bodoh, sibuk dengan urusanmu sendiri. Ya, dipanggil gak respon. Anak-anak sekarang nih tolong perhatikan baik. Kalau udah pegang gadgetmu udah, orang tua gak dianggap. Dipanggil gak nyaut, pura-pura gak denger. Ternyata cuek, bersikap dingin itu bisa menyakiti hati orang tuamu. Oleh karena itu jangan sakiti orang tuamu, hati orang tuamu dengan cuek. Tuhan sedih loh kalau dia sangat rindu dengan kita tapi kita cuek. Kita cuekin Tuhan, kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Sama, Tuhan juga sedih. Orang tua kita juga sedih. Oleh karena itu jangan cuek dengan orang tuamu. Kalau biasa cuek dengan orang tuamu, kok bisa cuek juga dengan Tuhan. Yang ketiga, sikap yang ketiga yang bisa menyakiti hati orang tua adalah menolak pemberian orang tua. Diberi tapi ditolak. Udah capek-capek masak, tapi beli bubur, beli bakso di luar. Nah itu menyakiti hati orang tua. Orang tua datang dari jauh, dari kampung, bawa pisang, bawa buah. Ngapain repot-repot? Malah dikasih orang, nah itu bisa menyakiti hati orang tua. Sekalipun mungkin tidak berharga buat kita sebagai anak, terimalah, hargailah. Karena itu bentuk kasih cinta dari orang tua. Jadi jangan menolak pemberian, kecil apapun. Lalu yang keempat, sikap yang keempat yang bisa menyakiti orang tua adalah tidak mau membantu orang tua. Nah ini banyak anak-anak sekarang gak mau bantu orang tua. Tanpa kau sadari orang tuamu sibuk, dia masak, cuci piring, cuci baju, setrika, bersih-bersih rumah. Kau asik main gadgetmu sendiri, gak mau bantu orang tuamu. Kau menyakiti hati orang tuamu. Dengar anak-anak, jangan sakiti hati orang tuamu. Bantu, ya dan bantulah orang tuamu. Mengerti katakan amin. Lalu yang kelima, berbohong. Jangan berbohong. Engkau di rumah kelihatannya iya, tapi di luar engkau menentang. Di luar engkau melanggar, di luar engkau tidak peduli dengan nasihat orang tuamu. Pulang pura-pura sudah taat, padahal engkau hidupnya bohong. Nah Tuhan tahu, nah ini bisa menyakiti hati orang tua. Oleh karena itu, ya jangan sakiti hati orang tua. Kalau engkau ya menjadi anak-anak yang menghormati orang tua, maka tidak akan menyakiti orang tuamu. Ada satu kisah ya sebagai contoh. Pada tahun 2012 silam, pria bernama Ding Zuji menggendong ibunya pada selai kain untuk dibawa ke rumah sakit.
Nah, hal ini dilakukan oleh Ding Juji karena sang ibu ini mengalami patah tulang dan tidak bisa berjalan. Dia ingin segera mengantarkan ibunya ke rumah sakit, karena itu Ding Juji ini ya dengan inisiatif dia gendong ibunya dengan selendang ke rumah sakit. Sehingga ibunya bisa segera dirawat. Dia gendong seperti bayi ketika dia masih kecil. Nah, ketika dia sampai di rumah sakit, ya menjadi pemandangan yang sangat mengharukan orang. Ada seorang anak bisa menggendong ibunya yang sudah tua renta. Dan itu menjadi perbincangan yang terus di dunia maya. Ya, karena aksi mulia daripada seorang anak ini. Dan ternyata diketahui bahwa Ding sewaktu dia masih dalam kandungan ibunya hampir pernah dibuang ke laut karena identitas orang tuanya yang tidak jelas. Identitas ibunya yang tidak jelas. Nah, kemudian sejak ayahnya meninggal pada tahun 2006, ya Ding ini menjadi sangat dekat dengan ibunya. Dan Ding ini merupakan seorang kepala biro investigasi Tainan. Dia mengaku siap mengundurkan diri dari pekerjaannya, dari jabatannya demi bisa mengurus sang ibu yang sudah tua renta. Ini suatu tindakan dari seorang anak yang mulia, yang sangat luar biasa. Oleh karena itu anak-anak, baik engkau yang masih remaja, masih anak-anak atau yang sudah tua, dengar baik, kita harus tetap menghormati orang tua. Kita harus tetap menjadi anak-anak yang benar-benar mengasihi orang tua kita. Yang setuju katakan amin. Sekalipun orang tua kita punya banyak kekurangan, tapi jangan ya kita sakiti hatinya. Nah, itu yang pertama. Anak yang menghormati orang tua adalah anak yang tidak menyakiti orang tuanya. Lalu yang kedua, anak yang menghormati orang tua adalah anak yang tidak mempermalukan orang tuanya. Keluaran pasal 21 tadi ayat 17 berkata, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Nah, tindakan mengutuki bisa berupa mengumpat, mencaci maki, menjelekkan atau merendahkan orang tua. Jadi kalau seorang anak mengutuki orang tuanya itu berarti juga mempermalukan orang tua dengan tindakan dan perkataannya yang mengumpat, mencaci maki dan menjelekkan atau merendahkan orang tuanya. Oleh karena itu anak-anak, mari jangan permalukan orang tuamu. Kalau engkau menghormati orang tuamu, jangan permalukan orang tuamu. Ya. Nah, suatu saat anak akan tumbuh menjadi besar dan sukses dalam hidupnya melebihi orang tuanya, bisa. Ya. Meskipun demikian, anak tidak boleh mempermalukan dan merendahkan orang tuanya. Kenapa? Sebab bagaimanapun kalian, kita ini sebagai anak-anak sekarang, sehebat apapun, sesukses apapun kita sebagai seorang anak, itu hasil daripada didikan orang tua kita. Jerih payah orang tua kita. Oleh karena itu jangan pernah sekali-kali mempermalukan orang tua kita. Amsal 17 ayat 6 berkata, mahkota orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Jadi kalau kita mempermalukan orang tua kita, ya sama dengan mempermalukan diri sendiri. Karena menurut ayat ini, ya kehormatan anak-anak adalah nenek moyangnya. Jadi kita harus bangga dengan orang tua kita. Ya, kita gak boleh mempermalukan orang tua kita. Sesukses apapun nanti kalian, sehebat apapun kalian,
seterkenal apapun kita nanti dalam hidup ini. Tapi itu semua hasil jeripaya orang tua. Kita enggak boleh mempermalukan orang tua kita. Mungkin orang tua kita sudah tua renta, sudah tidak gagah lagi, sudah tidak hebat lagi. Ya, tapi kita enggak boleh mempermalukan mereka. Kita harus tetap menjadi anak-anak yang benar-benar menghormati dengan tidak mempermalukan orang tua kita. Ada satu kisah yang luar biasa dari seorang mahasiswi jurusan teknoelektrik dan mekanik yang bernama Zudahiu. Ia selalu membawa ayahnya yang mengalami pendarahan otak akut masuk ke dalam kelas di mana ia kuliah. Dan yang luar biasa, dia enggak merasa malu. Ya, gadis ini dia bawa ayahnya masuk ke kelas di mana dia kuliah. Ia memutuskan membawa ayahnya ke kampus karena sang ibu sudah tak lagi mampu merawatnya. Jadi sudah Hui termasuk memiliki jadwal yang padat dari kuliahnya, tetapi dia mau. Ya, masih mau repot untuk ngurus ayahnya yang sakit pendarahan otak yang cukup parah. Dan yang luar biasa, dia tidak malu. Teman-temannya, pada dosennya, ya, sehingga justru teman-temannya itu melihat bahwa wah luar biasa. Ya, dia begitu peduli dengan orang tuanya, dia tidak malu sekalipun orang tuanya sudah tidak berdaya. Tapi dia mau merawat, bahkan tidak malu menunjukkan kepada teman-temannya di kampus. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak mari jangan mempermalukan orang tua. Mungkin orang tua kita sudah tidak keren lagi. Mungkin orang tua kita sudah sakit-sakitan. Mungkin orang tua kita sudah tidak segagah dulu. Tapi itu tetap orang tua kita. Kita tidak boleh mempermalukan mereka. Kita harus tetap menaruh hormat kepada orang tua kita. Supaya kita berbahagia dan panjang umur kita di bumi. Yang setuju katakan amin. Oke, lalu yang ketiga. Anak yang menghormati orang tua adalah anak yang menunjukkan kasih kepada orang tuanya. Ulangan 6 ayat 5 berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jelas sekali supaya kita ini mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan dan kekuatan kita. Nah, wujud daripada mengasihi Allah adalah mengasihi sesama manusia. Termasuk orang tua kita di dalamnya, karena orang tua kita juga manusia. Karena orang tua adalah wakil Tuhan di dunia ini. Jadi kalau kita bisa mengasihi orang tua kita, maka kita juga bisa mengasihi Tuhan. Demikian juga sebaliknya, jika anak tidak bisa mengasihi orang tua yang kelihatan, bagaimana mungkin dia bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Ada orang mengatakan bahwa orang tua itu wakil Tuhan di bumi. Buat kita anak-anak. Oleh karena itu anak-anak tolong ya perhatikan ini baik-baik. Kalau engkau menghormati orang tuamu, maka engkau harus menunjukkan kasihmu yang nyata kepada orang tuamu. Nah, mengasihi orang tua dapat dilakukan dengan beberapa hal. Di antaranya yang pertama dengan melakukan yang terbaik untuk orang tua kita. Jadi kita harus melakukan yang terbaik orang tua kita. Baik ketika orang tua kita masih muda, masih jaya. Atau ketika orang tua kita sudah tua dan tidak produktif lagi. Bahkan mungkin sudah sakit-sakitan, tetaplah perlakukan dengan baik, dengan hormat, dengan pantas. Jangan kau malu dengan orang lain. Orang tuamu sudah tidak sehebat dulu, tidak setampan, tidak sesantai dulu.
harus tetap memperlakukan orang tuamu dengan kasih. Ini penting, ya. Kenapa? Karena dulu ketika kita kecil dirawat, digendong orang tua kita enggak jijik. Ketika kita sakit, orang tua kita panik, orang tua kita cemas, orang tua kita bela-belain, enggak tidur, jagain kita. Bahkan dia berkata kalau kita ngerti, dia pernah, mending aku saja orang tua yang sakit daripada kamu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, anak-anak, mari kita tunjukkan kasih yang nyata kepada orang tua kita. Supaya apa? Kita bahagia dan panjang umur kita di bumi. Yang mengerti katakan amin. Oke, jadi dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang bisa kita lakukan untuk orang tua. Lalu yang kedua, menunjukkan kasih yang nyata dengan mendengarkan, memperhatikan dan melakukan kehendak orang tua. Jadi kita harus mendengar orang tua. Kita harus memperhatikan orang tua. Kita juga harus melakukan kehendak orang tua, taat orang tua. Jangan kalau kita mengasihi, kita enggak mau dengar. Orang tua ngomong apa, kita cuek. Kalau kita mengasihi orang tua, kita harus perhatikan apa yang orang tua mau. Orang tua inginkan. Belajarlah untuk benar-benar mengasihi orang tua dengan nyata. Dengarkan nasihatnya, ya perhatikan juga orang tua. Jangan asik sendiri dengan duniamu, dengan kesibukanmu. Belajarlah mengerti orang tua, karena orang tua mengerti kamu. Ya, kalau engkau mengasihi orang tuamu, maka engkau akan mendengarkan dia. Memperhatikan dan melakukan kehendaknya. Nah, ini akan membawa berkat bagi kehidupan kita sebagai anak-anak. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi yang ketiga tadi, kalau kita mengasihi orang tua, seorang anak yang menghormati orang tua, maka dia akan menunjukkan kasihnya yang nyata kepada orang tuanya. Dengan apa? Melakukan perbuatan yang baik, lalu mendengarkan dan memperhatikan melakukan. Pernah satu kisah saya sampaikan kepada saudara, seorang anak, ya, dia menggendong ibunya pergi ke hutan karena ibunya sudah tua, renta. Kenapa? Karena dia merasa bahwa ibunya sudah merepotkan dan dia berniat membawa ibunya dan meninggalkan di hutan supaya terserah, yang penting tinggal di hutan dan matikah dimakan binatang apa enggak ngerti. Tapi ketika ibunya digendong, ya, oleh anaknya ini masuk hutan, dia mematahkan setiap ranting-ranting semak di mana ia lewat. Ketika sampai di tengah hutan, nggak tahu udah berapa jauh dia masuk hutan. Ya, lalu anak berkata, Mama tinggal di sini. Mama udah merepotkan saya dan istri. Ya, Mama harus tinggal di hutan sini. Lalu sebelum anak itu pulang, ibunya pegang tangan anak itu. Nak, sebelum kamu tinggalkan ibu di sini, ibu tadi sudah mematahkan setiap ranting, ya, di jalan yang kita lewati. Ikutilah jalan itu supaya kamu enggak kesasar. Sebab kalau kamu enggak ikuti itu, kamu enggak bisa keluar dari hutan ini. Ketika anak ibunya berkata demikian, dia peluk ibunya. Dan dia menangis. Dan akhirnya dia enggak jadi. Dan digendong, dibawa pulang lagi. Seperti apapun perlakuan anak kepada ibunya, dia tetap mengasihi anak-anaknya. Sekalipun anaknya melakukan yang tidak baik, ya bahkan mau membuang ibunya, ibunya masih memperhatikan keselamatan anak-anaknya. Oleh karena itu dengar baik, kita sebagai anak-anak, mari kita kasih orang tua. Jangan sia-siakan orang tua kita. Nah, saya akan tutup dengan satu kisah seorang bocah bernama Xiangda yang telah mengurus ayahnya seorang diri sejak anak ini berusia 10 tahun. Pada tahun 2001 sang ibu meninggalkan keluarganya, yaitu suaminya dan anaknya yang sematawayang ini.
Karena merasa tidak tahan, hidup serba kesusahan, serba kekurangan. Sehingga dia tega tinggalkan suami dan anaknya, gak tahu kemana. Kenapa? Karena ayahnya ternyata sudah tidak bisa berjalan dan sakit-sakitan, alias lumpuh dan sakit-sakitan. Tetapi Xiangda ini ya dengan tulus merawat sang ayah seorang diri, padahal dia masih bocah. Ya sambil sekolah Xiangda harus mencari makan untuk ayahnya serta membelikan obat untuk ayahnya. Setelah pulang sekolah ia membantu para pemecah, pemukul batu untuk mendapatkan uang. Ya setelah itu ia pulang, dia memasakkan makanan untuk ayahnya. Dan setiap harinya Xiangda menggendong ayahnya ke kamar mandi serta memandikannya. Bahkan ia belajar bagaimana cara seorang perawat menyuntikkan obat kepada pasiennya. Dia lakukan untuk ayahnya. Dan hal ini ia lakukan kepada ayahnya selama 5 tahun. Anak usia 10 tahun bisa berperan menggantikan orang tua. Karena merawat, dia mengasihi ayahnya. Dengar baik siapapun kita, baik anak-anak yang masih muda, remaja atau kita yang sudah menjadi orang tua. Kalau kita masih orang tua, punya orang tua, kasih orang tuamu dengan nyata. Karena itu akan membuat kita bahagia dan panjang umur di bumi. Jangan pernah sia-siakan orang tuamu. Seperti apapun orang tuamu, lemah sekalipun, punya kekurangan seperti apapun, mari kita kasih. Kita hormati. Nah, orang yang menghormati orang tuanya adalah anak yang menghormati orang tuanya, tidak menyakiti orang tuanya dan tidak mempermalukan orang tuanya. Dan yang ketiga, menunjukkan kasih yang nyata kepada orang tuanya. Itulah anak yang mengasihi orang tua. Saya percaya kita semua adalah anak-anak yang mengasihi orang tua kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Haleluya, kita akan naikkan satu pujian kepada Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri menjalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari dalam hidup ini. Haleluya Tuhan, terima kasih. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Oh, betapa ku menyadari, haleluya, di dalam Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Katakan Bapa, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Katakan betapa ku mencintai, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah
jalani hidup ini selalu menyertai. Haleluya. Tapaku menyadari dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, katakan sama-sama Bapa. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan Bapa, sentuh hatiku, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni Kau membentuk rencana hatiku. Katakan Bapa, sebuah kasih yang selalu memberi. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi katakan air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Oh, ralamaya syarala bala 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 bara 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 bara. Bala 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 bala. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau kita menghormati orang tua kita dengan sikap dan tindakan yang nyata. Kita tidak akan menyakiti orang tua kita, baik secara fisik maupun hatinya. Kita akan memperlakukan orang tua kita dengan baik, tidak mempermalukan orang tua kita. Dan kita akan menunjukkan kasih yang nyata kepada orang tua kita. Oleh karena itu mari, jika selama ini kita belum benar-benar menghormati orang tua kita seperti firman Tuhan ini, kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Perbaiki sikap kita dan orang tua kita. Kalau kita mungkin pernah melakukan yang tidak baik kepada orang tua kita, menyakiti orang tua kita, bahkan belum menunjukkan kasih yang nyata, bahkan pernah mempermalukan orang tua kita, mari kita minta ampun, kita bertobat, kita perbaiki, kita mau menghormati orang tua supaya engkau bahagia dan panjang umurmu di bumi. Yang mau mari buka tanganmu di depan Tuhan. Bapak terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, menegur kami agar kami menghormati orang tua kami Tuhan. Seperti apapun orang tua kami keadaannya saat ini, kami tetap mengasihi. Kami mau menghormati mereka sebagaimana perintah firman Tuhan.
Oleh karena itu ampuni jika selama ini mungkin kami memperlakukan orang tua kami belum dengan baik. Kami belum menghormatinya, kami belum memperlakukannya dengan kasih. Kami mungkin pernah melakukan hal yang membuat dia sedih, Tuhan. Ampuni kami. Dan saat ini Tuhan, pulihkanlah kami. Mampukan kami sebagai anak-anak untuk dapat menghormati orang tua kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, jamah. Karena kami sudah diampuni, maka kami semua pasti diberkati oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Yang isolasi mandiri semungkin Tuhan pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Mengalami kesusahan, kesulitan, Tuhan buka jalan. Tolong mereka semuanya. Sehingga kami semua dalam pertolongan dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman. Mampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik saudara, kita akan lanjutkan bersama-sama untuk masuk dalam perjamuan kudus pada saat ini. Mari saudara siapkan roti dan anggur yang sudah saudara terima. Kita akan menghargai Tuhan. Bukan suatu kebiasaan setiap bulan kita melakukan ini. Tapi kita mentaati firman Tuhan dan melakukannya dengan sikap yang baik, sikap hormat, sikap yang benar di hadapan Tuhan. Mari koreksi diri kita jika ada dosa, minta ampunlah kepada Tuhan. Supaya perjamuan kudus saat ini benar-benar mendatangkan berkat buat hidup kita. Kita akan berdoa, Bapa terima kasih. Kau mengasihi kami dengan rela berkorban bagi kami. Tubuh dan darah-Mu rela terpecah dan tercurah untuk menebus kami. Sehingga kami yang berdosa diampuni, bahkan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu layakkan kami semua untuk makan dan minum dari perjamuan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Mari saudara angkat roti di tangan kanan dan cawan anggur di tangan kiri di hadapan Tuhan. Dengan mengingat kembali pengorbanannya di atas kayu salib untuk kita semuanya. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang kita angkat dan pecah-pecah mengingatkan persekutuan kita dengan tubuh Yesus yang disalibkan untuk kita yang percaya. Katakan amin. Makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari siapkan anggur, angkat di depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Cawan anggur ini mengingatkan persekutuan kita dengan darah Yesus yang tercurah di kayu salib untuk menebus kita semua. Yang percaya katakan amin. Mari kita minum bersama dengan iman di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan untuk tubuh dan darah Yesus yang telah menebus kita, menyucikan kita. Haleluya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu, persekutuan yang indah. Kami semua dilindungi, kami yang sakit disembuhkan, kami dipulihkan, bahkan kami diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita saat ini kepada Tuhan. Baik persembahan kolekte kita maupun persembahan perpuluhan di minggu pertama ini.
mari kita bawa kepada Tuhan. Haleluya, kita akan berdoa. Bapak terima kasih, kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang kami terima. Saat ini Tuhan kami mengasihi Engkau dengan bukti nyata, salah satunya adalah memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami mengembalikan persepuluhan yang adalah milik-Mu. Terimalah persembahan kami, baik persembahan kolekte, persembahan persepuluhan umat-Mu yang dibawa bulan ini, baik yang minggu ini, yang lewat rekening, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati setiap umat-Mu sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan dengan sukacita dan kasih kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Oke Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama sebelum kita mengakhiri. Kita akan membaca Mazmur 91. Kita percaya maka kita memperkatakannya maka akan terjadi atas hidup kita. Perlindungan Tuhan di masa-masa seperti saat ini. Oke, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya katakan amin. Mari kita akan hari ibadah kita. Haleluya. Buat kasih-Mu hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tatamu, untuk kemuliaan Bapa. Sekali lagi, terima kasih Yesus, buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tatamu, untuk kemuliaan Bapa. Untuk kemuliaan, untuk kemuliaan Bapa. Untuk sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan negeri ini. Kami berdoa mendukung pemerintah negeri ini supaya semua
roda kepemerintahan dapat berjalan dengan lancar, baik pembangunan, infrastruktur, pembangunan ekonomi, keamanan, moral, dan semuanya Tuhan. Kiranya Tuhan menopang, memberkati agar semuanya dapat berjalan dengan baik, sehingga membawa Indonesia maju, aman, damai sejahtera, dan makmur. Sehingga setiap kami bangsa ini boleh menikmati kesejahteraan yang dari Tuhan. Terus berikan hikmat kepada para pemimpin kami, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, semua kepala daerah yang ada di Indonesia. Tuhan menuntun mereka, menolong mereka agar dapat memerintah negeri dengan arif, dengan bijaksana, sehingga Indonesia benar-benar diberkati oleh Tuhan. Dalam pengenangan khusus COVID-19 yang hari-hari ini masih begitu merebak, Tuhan kami berdoa. Terus berikan kekuatan kepada para pemimpin kami. Baik Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan seluruh kepala daerah. Sampai kepada pemerintah yang terendah sekalipun. Tuhan menolong mereka dengan hikmat-Mu agar dapat mengatasi pandemi dengan baik. Melindungi segenap bangsa ini Tuhan. Sehingga kami semua diluputkan dan disembuhkan. Berdoa untuk mereka yang terpapar. Tuhan tolong baik yang isolasi mandiri maupun dirawat di rumah sakit. Kami menyerahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Belas kasihan Tuhan turun, kuasa bilur-bilur menjamah menyembuhkan mereka. Baik para tenaga medis, dokter, perawat, dan seluruh relawan yang ada. Tuhan tolong, Tuhan lindungi mereka semuanya. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa terus Tuhan memberkati Indonesia. Kemakmuran dan kesejahteraan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu Tuhan. Serah khusus gereja Peter Indonesia, Tuhan pakai menjadi alat di tangan-Mu, terus membawa kabar baik dan menjadi berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Terlebih Bapak kami berdoa, selamatkanlah Indonesia. Lindungi kami, jauhkan kami dari segala bahaya, daripada yang jahat. Berkati umat-Mu di GB Shalom Cilacap Tuhan. Usaha mereka, pekerjaan mereka, studi anak-anak mereka, tangga mereka dan semua yang dikerjakannya. Dibuat Tuhan berhasil, agar kami boleh terus dicukupi dan menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Mengucap syukur kepadamu. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur, kami berdoa. Mari saudara, buka tangan kita sekalian sekarang, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera yang berlimpah dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Persekutuan Kudus boleh menyertai kita sekalian mulai sampai Yesus datang kembali menjemput kita semuanya, bahkan sampai lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman akan di-share lewat grup jemaat. Tuhan berkati kita semua.